Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ai manang piga baga-baga ni debata gabe olo do di bagasan ibana, jala marhite-hite ibana do amin bahen hasangapon ni debata marhite-hite hami. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Keraguan-raguan terhadap janji membuat kita kurang meyakini dan bahkan menjadi curiga terhadap seseorang yang berjanji kepada kita. Kemungkinan karena kita sering menjumpai orang yang ingkar janji, dan ada juga kemungkinan karena kita sendiri juga sering ingkar janji, tidak menepati janji. Dan sering sekali kita bersembunyi di balik kata wajar sebagai manusia, atau dengan kata suka lupa atas apa yang dikatakan atau yang dijanjikan. Kebimbangan adalah salah satu faktor penghalang untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan selain dosa. Yakobus menulis, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7. Selama kita membiarkan kebimbangan menari-nari di hati dan pikiran, jangan pernah berharap bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Ketika jemaat Korintus menuduh Paulus sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, dengan harapan mengurangi otoritasnya sebagai rasul, Paulus mengatakan bahwa ia bukanlah tipe orang yang mengatakan ya ketika ia bermaksud mengatakan tidak. Bukannya membela diri, Paulus malah mengingatkan jemaat di Korintus tentang kesetiaan Allah. Allah tidak bermuka dua, janji-janjinya akan dipenuhi. Tidak akan ada kebimbangan antara ya dan tidak. Yesus Kristus adalah teladan utama tentang hal itu, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Yesus adalah perwujudan kesetiaan Allah. Yesus Kristus adalah ya akan semua janji Allah. Dia adalah penggenapan akan janji Allah, pemenuhan akan janji Allah karena kasih-Nya atas dunia ini. Yesus Kristus adalah setia. Paulus juga akan setia dalam pelayanannya. Kita juga sebagai orang yang percaya hendaknya menjadi orang yang setia dan dapat dipercaya atas segala perkataan dan janji kita. Karena itu, peganglah firman Tuhan ini dan percayalah bahwa cepat atau lambat janjinya pasti digenapi. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Sahabat yang baik hati, yakinlah akan janji Allah bagi kita akan dipenuhi. Dia menyertai, Dia memelihara, Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Jika ada keraguan dalam hati kita, segera tepiskan. Sebab keraguan hanya akan membuat kita tidak tenang. Sementara keyakinan penuh kepada Allah, kepada janji Allah,
akan semakin menguatkan kita, memantapkan langkah kita, menapaki perjalanan hidup ini, dan semua hanya untuk memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami semakin yakin teguh akan janji-Mu bagi kami. Engkau telah menggenapinya di dalam Yesus Kristus, dan kami percaya Engkau akan tetap memelihara, memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami, dan kami di dalam permohonan, di dalam doa kami memohon di dalam iman percaya kami dan pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.